tahun terakhir ini kita lihat tingkah laku perangai manusia dalam kegalauan dan kebingungan. Ada yang demi mendapatkan uang rela dia mandi lumpur dan viral di media sosial. Ada demi selfie-selfie di jembatan rel kereta api mati, di tengah laut mati. Barangkali apa yang mereka cari, apa yang mereka inginkan. Maka dalam hal itu harus kita kembalikan. Berarti mereka ini tidak punya dasar dalam hidupnya dan tidak tahu kemana tujuan yang sudah capai. Maka saya tanya ibu bapak, apa kira-kira dasar kehidupan kita, bu? Bu, bapak, dasar kehidupan kita. Maka ini harus kita tahu agar kita bisa memberikan, menularkan, menurunkan kepada anak generasi kita. Ini maaf saya, ibu. Ya. Hari ini kita beragama, ini hanya keturunan yang banyak. Nenek kakek kita Islam, ibu bapak kita Islam, kita lahir dalam masyarakat Islam. Tapi bagaimana kita tahu dengan akidah Islam ini? Ini yang jarang. Maka dasar kehidupan seorang muslim adalah Islam. Kalau sudah berdasarkan kepada Islam, Islam ini mulia, Islam ini tinggi. Islam kata berbahagia. Maka tergantung kepada seseorang itu bagaimana dia memandang hidup ini. Ya. Pada dunia ini hanya sementara. Tapi mereka porsir habis-habisan demi mencari viral. Ini hari ini yang terjadi. Maka dalam hal itulah tentu kita punya prinsip. Kembali kepada rumah tangga kita masing-masing. Bagaimana kita menanamkan dasar yang kuat dan kokoh kepada generasi muda kita. Jangan salahkan mereka. Anak hari ini mudah terpedaya. Generasi hari ini tidak berakhlak, kurang baik kelakuannya. Tanya diri kita. Sudahkah kita menanamkan Islam itu sejak dasar kepada anak-anak kita? Maka saya ingin berbagi Bapak Ibu. Karena tema yang saya angkat ini tidak selesai satu pertemuan. InsyaAllah malam ada satu kali lagi. Tapi judulnya saya lihat ada itu bahaya sifat sombong. Tapi nanti dia ketemu. Karena sombong, kenapa? Karena dia tidak duduk dalam ajaran Islam. Dia tidak punya landasan yang kokoh dalam kehidupannya. Ini yang kita kembalikan. Bapak Ibu sedang jamaah yang berbahagia. Dengan dasar apa? Lihat nanti di rumah surah Al-Baqarah ayat 208 yang saya bacakan di awal tadi. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara totalitas, secara keseluruhan. Jadi Islam ini banyak Islam identitas, Islam KTP, kartu pelajar Islam. Tapi sudah mereka menghadirkan Islam dalam kehidupannya? Ini yang jadi pertanyaan Bapak Ibu yang berbahagia. Orang merasa malu menjalankan apa ada ajaran Islam tadi. Contoh, Bapak Ibu kalau bahasa robok Jokawa di jalan, yang lakukan? Apa yang kita lakukan? Hifzus salam, tebarkan salam. Tapi balik dia, Pak. Nabi itu ketika beliau hijrah itu melakukan. Kadang orang malu. Karena di kampung itu ada beliau tu biasa bahasa robok assalamualaikum, assalamualaikum. Sampai kini laki namanya. Siapa tu? Eri assalamualaikum. Kan jadi cemeh, jadi olok-olok. Islam itu indah, Islam itu luar biasa. Kalau dia mau menerapkan anak-anak, kalau masuk rumah yang tidak baca salam, bos suruh keluar balik. Kenapa demikian? Ini bukan pasar, ini bukan diskotik, ini rumah. Maka ketika kita membaca salam, walaupun rumah itu kosong, kita pulang dari jauh, baca salam. Agar yang ada di rumah itu setan-setan iblis lari. Ya, setan penghuni rumah kan ada, Bu. Lihat tahu namanya, Bu? Lah pernah ibu kenal dia? Nan laki-laki namanya Dasim, yang perempuan namanya Dasimah. Itu nama nunggu rumah. Kalau tidak baca salam mau masuk rumah,
nyusanang hati, sempat menggoda supaya lalai sembahyang, lalai salat pembicaraan keji dan mungkar. Itu setan peniru mahal. Biasakan salam Bapak Ibu. Ini salah satu konteks daripada Islam tadi. Maka dalam hal ini yang perlu kita bangun. Ya, agar hidup kita ditata oleh Islam. Kalau tidak bangga ini, maka larangan berikutnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi orang-orang yang berkelebihan ingin viral itu sudah syaitan Bapak Ibu. Mempersuduhnya ada syaitan. Ada yang dia berlebihan nikmat dari Allah tapi tidak syukuri, pamer, menyakiti orang lain. Seperti Mario Dandi itu. Bapaknya ini diperiksa, diberhentikan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini satu bentuk. Mereka tidak punya dasar dalam kehidupan ini. Maka untuk itulah jangan kita berpindah lagi. Generasi kami harapan. Kalau Allah sudah katakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang belajar Islam, menganut lain dari agama Islam, maka ditolak kata Allah. Agunonya agama tapi bisa ditolak. Bahwa fil akhirati minal khasirin, maka di akhirat dia tergolong orang-orang yang merugi. Ini dasar. Ibarat membangun masjid, ibarat membangun rumah, dasar pertama adalah fondasi. Bu, setelah fondasi apa yang kita bangun lagi? Tidak langsung tongkat, tidak langsung dinding, ada namanya slope. Di situ ditimbang bara data dinding, bara tinggi lantai dengan slope tadi. Apa yang maksud? Ini disebut dengan landasan hidup seorang muslim. Lepas apa naik kereta api? Lain. Kereta api itu sebelum dibangun rel, dibangun dasarnya dulu. Digali tanah timbun pakai balas, dikuatkan. Lalu setelah itu apa lagi? Dibangunlah rel 2. Di atas rel itulah nanti akan berjalannya kehidupan Islam sampai menuju terminal akhir yang disebut dengan akhirat. Bapak Ibu sedang jamaah subuh yang berbahagia. Apa landasan hidup? Jadi jangan sampai kita lupa. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka di bulan Ramadan kata Allah kami turunkan Al-Quran, petunjuk bagi sekalian manusia, pembeda antara yang hak dengan yang batil, dan menerangkan keterangan itu semuanya. Jadi orang-orang nalah sasih, nalah jauh dari aturan Allah, karena mereka tidak lagi berjalan pada landasannya. Ini yang disebut dengan Al-Quran. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, man ja'al al-Qur'ana amamahu faddahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imamnya dan dia sebagai makmum, maka dia akan mendorongmu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, puasa karena apa, Bu? Karena perintah Al-Quran. Bapak Ibu bersedekah karena apa? Perintah Al-Quran. Berarti Al-Quran itu jadi imam, kita jadi makmum. Maka bagaimana kita lagi menerapkan Al-Quran ini kepada generasi kita? Bukan hanya membaca saja. Kita maaf Ibu, Sumatera Barat, Minangkabau harus pandai mengaji. Tapi masih banyak yang keseleo, masih banyak yang kelalaian. Maka dalam itu kita perlu belajar. Proses itu belajar kembali. Dan itu dasar kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah sunnah. Sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berapa kita kenal dengan sunnah? Sunnah tentang jual beli, sunnah tentang pergaulan, masih banyak yang kita tidak tahu sama sekali. Maka itu kita perlu belajar. Ketika kita mengikuti Al-Quran dan sunnah, insya Allah kita akan dapat selamat dunia, selamat akhirat. Ini yang dinyatakan di hadis berikutnya tadi, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai makmumnya, di belakangnya, safwahu ilan nar, dia akan mendorongnya menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Apa yang saya sampaikan ini saya sudah praktekkan di rumah tangga kehidupan saya. Alhamdulillah Pak Ibu. Ya. Ini maaf bukan membangga-banggakan tapi untuk memotivasi agar Bapak Ibu mau. Dengan modal warisan dari Rasulullah Al-Qur'an. Alhamdulillah anak saya hari ini sudah jadi dokter umum, hafiz 30 juz, sekarang dinas di Rumah Sakit Arbunda Lubuk Linggau Sumatera Selatan.
Alangkah senangnya Pak Ibu punya anak yang soleh, sayang sama ibu bapak, sayang sama keluarga. Maka dalam hal itu modal yang saya berikan hanyalah Al-Quran. Mudah-mudahan semua kita, setelah kita tahu dasar-dasar dan landasan hidup ini, baru kita tahu arah tujuan hidup seorang muslim. Lah jalelo tujuan hidup kok baca caranya mencapainya leh. Dah sudah tahu ada alatnya. Apa alatnya Pak Ibu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an. Lihat nanti surah At-Taubah ayat 111. Apa kata Allah di situ? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minin amwalahum wa anfusahum ya bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah? Diri mereka, harta mereka. Dengan apa? Bi anna lahumul jannah, dengan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ya Pak Ibu, segala amalan yang kita lakukan semuanya akan berbuah pahala di sisi Allah. Itu jual beli. Masuk surga itu tidak bisa dengan salat Pak Ibu, dengan pahala. Ditimbang nanti famma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang berat timbangan kejahatannya, fa ummuhu hawiyah, masuk neraka hawiyah. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ini kajian subuh kita, karena waktu terbatas insyaallah pada malamnya masih ada. Saya akan jelaskan nanti apa tujuan hidup muslim yang sebenarnya, bagaimana cara mencapainya. Mudah-mudahan semua kita mau berharap kepada Allah agar mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Demikian saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan, kelemahan, kekurangan dari saya sendiri, kebenaran dan kelebihan milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi